Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT. Sampai hari ini kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih sempat, kita masih beriman dan berislam dengan baik. Tentu semuanya adalah karunia dari Allah. Kita bersyukur juga setahun yang lalu kita pernah berdoa seusai bulan Ramadan pergi meninggalkan kita. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Bulan ini doa kita dikabulkan. Kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan 1444 Hijriah. Maka marilah kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih bisa menemukan. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, di awal episode saya pernah menyampaikan bahwa tujuan Allah memberikan bulan Ramadan dan kita berpuasa di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Pemirsa, pada kesempatan ini saya ingin merinci apa yang menjadi ciri-ciri sebagai orang yang bertakwa itu, agar kita tahu bagaimana kita mengejarnya, bagaimana kita mencapainya, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang muttaqin. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 2-5. Ayat ini sudah sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pemirsa rahimakumullah, ayat ini pendek ya, 4 ayat, diawali dengan keterangan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Qur'an la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan sebagai petunjuk, lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, seperti apa orang-orang yang bertakwa itu? Allah menjelaskan ciri-cirinya di ayat ketiga, yaitu yang pertama dijelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang bertakwa itu yu'minuna bil ghaib, dia beriman, dia percaya dengan yang gaib. Yang gaib itu yang tidak tampak tetapi ada. Beriman kepada Allah, beriman tentang adanya hari akhir, beriman adanya surga dan neraka, adanya pahala dan dosa, beriman adanya malaikat, ada alam barzah dan lain sebagainya. Ya. Orang yang bertakwa meyakini itu sebagai sebuah kenyataan meskipun tidak kelihatan. Nah, di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk semakin yakin. Kita dilatih berpuasa. Yang orang berpuasa itu tidak ada yang tahu selain dirinya dan Allah. Karena siapa tahu orang yang pura-pura puasa itu kelihatan lemes, kelihatan pucat, tapi begitu masuk kamar dia makan misalnya. Itu orang nggak tahu. Nah, dia berlatih untuk meyakini adanya Allah yang mengawasi. Dia berlatih meyakini adanya pahala yang dijanjikan. Dan seterusnya. Pemirsa rahimakumullah. Ciri yang kedua, wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa itu yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Ada keterangan yang menjelaskan mendirikan sholat itu tidak hanya mengerjakan, tidak hanya ikut-ikutan, tetapi dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan, dia disiplin melaksanakan sholat. Tentu yang utama adalah sholat yang diwajibkan, yang sehari 5 waktu. Akan lebih utama lagi kalau kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah, sholat rawatibnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, atau di bulan Ramadan dengan sholat taraweh.
Tapi orang yang bertakwa minimal akan menjaga sholat 5 waktu. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, dan isya. Ada otak-atik matuk gitu ya di dalam bahasa Jawa. Agama Islam itu kepanjangan dari I itu isya, S itu subuh, L itu luhur, A itu asar, M itu maghrib. Ya, ini tidak ada dalam hadis gitu atau Al-Quran, tetapi ini satu kreativitas yang menarik untuk memotivasi kita, apalagi untuk anak-anak kita, untuk siswa-siswa kita. Kalau sholatnya nggak lengkap 5 kali, agamanya nggak jadi Islam gitu. Dia nggak jadi bertakwa. Hilang isaknya, dia jadi Islam saja gitu. Atau hilang maghribnya, dia jadi Islam apa ya? Tidak jelas juga. Nah, pemirsa rahimakumullah, maka sholat 5 waktu ini tidak ada tawaran, tidak ada pilihan, harus dilaksanakan untuk menjadi orang Islam, orang yang bertakwa. Ciri yang ketiga, ya, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Wa mimma, dan dari sebagian apa-apa rozaqna yang kami telah rizkikan, hum yunfikun, mereka mau berinfak. Jadi yang diinfakkan tidak semuanya, dari sebagian rizki yang Allah beri. Orang yang beriman, orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa, dia tidak sungkan-sungkan, dia tidak pelit, dia tidak bakhil untuk berinfak. Di ayat yang lain, nanti akan dijelaskan di ayat yang lain, berinfaknya tidak hanya di saat longgar, bisa jadi di saat sempit. Saat duitnya banyak, infak. Saat duitnya sedikit juga tetap infak. Ya tentu infaknya sesuai dengan kemampuan. Ada ungkapan dalam bahasa Jawa, banyak yang ngendok banyak, pitik ngendok pitik, nanti emprit yang ngendok emprit. Artinya apa? Ngendok emprit itu kecil gitu, atau gemak yang ngendok gemak. Orang yang duitnya banyak, ya infaknya juga banyak. Orang duitnya sedikit, infaknya sedikit. Ya, tetapi tidak meninggalkan semangat dan kebiasaan untuk berinfak dari sebagian yang telah Allah rizkikan. Pemirsa rahimakumullah, ciri yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini firman Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Orang bertakwa itu alladzina, orang-orang yu'minuna yang dia percaya bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, maksudnya Al-Quran, kitab suci Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada sebelum kamu, maksudnya kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, yang semuanya sesungguhnya punya muara yang sama, mengajarkan tauhidullah, menyembah hanya kepada Allah. Orang yang bertakwa akan mempercayai semua isi kitab, tetapi kemudian mengamalkan Al-Quran sebagai kitab penutup dan penyempurna dari semua. Dan yang terakhir, yang kelima, ciri orang bertakwa adalah wabil akhirati hum yuqin, dan terhadap kehidupan akhirat hum, mereka, yuqinuna, mereka meyakini, yakin betul bahwa akhirat itu ada, yakin betul bahwa setelah mati kita akan dihidupkan lagi. Ini sangat membedakan dengan orang-orang yang tidak percaya. Orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, itu akan berhati-hati menjalani kehidupannya. Karena apa? Karena dia yakin setelah mati nanti akan dihidupkan lagi. Orang yang tidak percaya dengan kehidupan setelah mati, dia akan santai, dia akan semaunya. Yang penting sekarang mendapatkan kenikmatan dunia, toh setelah mati juga mati, selesai gitu. Itu bagi yang tidak percaya. Tapi bagi yang percaya, apalagi yang yakin, nah tentu kita akan berhati-hati. Kita akan berbuat yang baik, yang bermanfaat, yang bisa menjadi prasasti amal soleh.
dan besok semua kebaikan, kesolehan itu akan dibalas di kehidupan akhirat, kehidupan setelah. Pemirsa rahimakumullah, ayat ini ditutup dengan kalimat ulaika, bukan ayat, rangkaian ayat ini, ayat kelima, sebagai penutup ciri-ciri yang bertakwa tadi itu, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu yang memenuhi atau yang bisa memenuhi ciri-ciri ketakwaan berada di dalam petunjuk Tuhan mereka, petunjuk Allah. Wa ulaika, dan mereka itu hum, ya mereka itu diyakinkan lagi oleh Allah, al muflihuna, orang-orang yang beruntung. Pemirsa kurma yang dirahmati Allah, rangkaian ayat-ayat ini ditutup dengan ayat kelima yang berbunyi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang memenuhi ciri-ciri pribadi yang bertakwa itu berada dalam petunjuk Rabb mereka, berada dalam petunjuk Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Pemirsa rahimakumullah, di bulan Ramadan ini marilah kita mengejar sebisa mungkin tujuan kita berpuasa menjadi pribadi yang muttaqin dengan memenuhi ciri-ciri yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 2-5 ini. Percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat, berinfak dari sebagian rezeki yang Allah berikan pada kita, percaya dengan Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan meyakini adanya kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadi pribadi yang muttaqin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.